Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia dari kelas ICG dengan NIM 22030550180. Di sini saya akan menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase pertama itu fase stabilisasi. Fase ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan. Kemudian juga mencatat tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Kemudian yang kedua itu fase transisi. Fase transisi ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pada fase ini pemantauannya sama dengan fase stabilisasi, yaitu mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Kemudian yang ketiga itu ada fase rehabilitasi. Pada fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RTP. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTP. Pada fase rehabilitasi, pemantauannya dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Kemudian yang keempat itu fase tidak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia, yaitu ketika kadar gula darah di bawah 3 mmol per liter atau di bawah 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan harus segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10%, itu setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air yang diberikan secara oral. Kemudian langkah kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersamaan dengan hipoglikemia, maka ini menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, cara untuk mencegah dan mengatasi hipotermia itu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Kemudian langkah yang ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap diupayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Tetapi jika tidak memungkinkan diberikan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Cara untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberikan resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Kemudian langkah yang keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit ini, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75, formula 100, dan juga diberikan resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Oleh sebab itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi, karena pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian, dan anak juga harus mendapatkan tambahan kalium. Kemudian langkah yang kelima itu mengobati infeksi.
Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Adapun tata laksana yaitu memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya di rawat inap. Kemudian diberikan juga imunisasi campak jika balita berusia di atas 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Tetapi bila balita mengalami shock, imunisasi dapat ditunda. Kemudian fase yang keenam itu ada memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu pada fase stabilisasi dan fase transisi. Zat besi baru bisa diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua, yaitu pada saat dimulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Kemudian, bila balita gizi buruk mendapat RUTP dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi. Tetapi jika ditemukan tanda klinis seperti kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai dengan umur. Kemudian langkah yang ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Langkah ini diberikan untuk anak gizi buruk yang dilayani pada rawat inap. Langkah yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga di sini banyak diperlukan energi dan protein yang cukup. Memberi energi sebanyak 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian proteinnya 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Dan untuk terapi gizinya dapat diberikan berupa F100 atau RUTP yang secara bertahap ditambah dengan makanan padat yang bergizi. Kemudian langkah yang ke-9 itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Kemudian langkah yang terakhir itu atau langkah yang ke-10 mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Adapun kriteria sembuh dari gizi buruk yaitu apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan di atas min 2 standar deviasi dan ketika nilainya di atas 12,5 dan tidak ada pula pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang dan juga dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.